Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Andre Saleh. Kalau berbicara tentang pemilihan Israel sebagai satu bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, maka itu selalu dimulai dari satu pribadi, namanya adalah Abraham. Allah pernah mengikat perjanjiannya dengan Abraham itu di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kurang lebih ada 5 janji atau covenant yang Tuhan ikat kepada Abraham, atau Tuhan mengikat dengan Abraham. Menariknya adalah janji yang kelima yang tadi saya bacakan untuk kita semua adalah, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Nah, ada satu janji yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah lewat Abraham itu berkat akan diturunkan, saudara-saudara. Nah, siapakah yang akan mewarisi perjanjian ini? Yang menjadi pribadi yang akan menurunkan berkat Abraham. Catatan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa yang menjadi pribadi yang akan menurunkan berkat Abraham itu adalah Yesus Kristus. Kita akan lihat Injil Lukas pasal 1, saudara-saudara, ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat penting bagi iman Kristen. Karena kalau orang Kristen tidak memahami ini, maka orang Kristen akan dengan mudah melepaskan Tuhan Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus adalah pribadi atau tokoh atau manusia yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan berkat Abraham. Dalam konteks ini adalah dia adalah Allah yang ada di sorga tapi rela turun mau jadi manusia, sehingga dia mau yang namanya mati, dan lewat kematiannya berkat Abraham itu akan turun ke setiap orang yang percaya, dimulai dari orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, bahkan juga orang-orang non-Yahudi. Saudara-saudara, Lukas itu menekankan kemanusiaan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia memulai penulisannya dengan menuliskan silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang penting, karena kalau orang tidak memahami ini, orang tidak akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Mereka hanya melihat bahwa dia itu adalah keturunan dari Abraham. Tetapi sebenarnya dia bukan sekadar keturunan daripada Abraham. Dia adalah keturunan yang ditentukan, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi juru selamat, dan lewat kematiannya berkat Abraham, yakni keselamatan itu, saudara-saudara, menjadi umat pilihan Allah itu turun ke bangsa-bangsa yang percaya. Saudara, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Firman Tuhan ini sangat-sangat kuat, saudara-saudara. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi saudara perhatikan, jangan hanya melihat Yesus itu hanya sekedar manusia yang berasal dari keturunan Abraham, tapi dia pun juga adalah Allah. Dia pun juga adalah Tuhan. Hanya untuk menggenapi janji yang pernah Tuhan berikan kepada Abraham, maka Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dunia untuk mau menebus manusia, dan lewat kematiannya berkat Abraham itu akan dicurahkan atau akan diturunkan kepada
orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 3 ayat 24 sampai 26 berbicara bahwa pemilihan Israel dan berkat Abraham itu turun dimulai pertama-tama kepada umat Israel. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 24 sampai 26. Firman Tuhan berkata, "Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya." Perhatikan, mengutus siapa? Yesus Kristus. "Kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu." Jadi Israel itu dipilih pertama-tama oleh Allah untuk mendapatkan berkat Abraham ini, saudara. Tetapi berkat Abraham ini pun juga adalah milik semua orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Roma pasal 3 ayat 27 sampai ayat 30. Saya bacakan untuk kita semua. "Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain." Ayat 30, artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Saudara perhatikan, Israel mendapatkan hak istimewa. Tetapi orang-orang non-Yahudi pun juga yang mau percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan menerima berkat Abraham, yakni keselamatan, jaminan masuk ke dalam kerajaan surga yang akan mereka dapatkan. Saya akan kasih saudara kurang lebih ada ayat terakhir, Galatia pasal 3 ayat 6 sampai 14. Ini lebih kuat lagi saudara berbicara tentang Yesus Kristus yang secara khusus istimewa dan satu-satunya yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan berkat Abraham. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bagi orang-orang Yahudi, bagi orang Yunani, bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, salib itu adalah sebuah kebodohan. Tapi ingat, salib adalah sebuah kemuliaan bagi orang yang mau percaya kepada Kristus. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham. Berkat apa saudara? Abraham. Keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi jelas bahwa yang menjadi juru selamat manusia hanyalah satu pribadi, Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Allah, tapi dia menjelma mengambil rupa manusia. Dia dari garis keturunan Abraham, satu-satunya
yang dipilih untuk menjadi juru selamat. Jadi kalau Yesus adalah juru selamat, lewat Yesus keselamatan itu dijamin, saudara-saudara. Untuk apa ada orang Kristen yang mau tinggalkan Yesus, tinggalkan iman Kristen, dan berpindah kepada agama lain? Saudara tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Karena Alkitab mencatat dengan jelas bahwa satu-satunya yang menurunkan berkat Abraham, yakni keselamatan kepada semua orang yang mau percaya kepada Tuhan, adalah Yesus Kristus. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat, rema, bahkan juga pencerahan dan kekuatan bagi saudara-saudara orang Kristen dimanapun berada. Tuhan memberkati.